Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mifta di episode 7 Inspira Homes. Alhamdulillah nih teman-teman, udah sampai episode 7 ya, nggak kerasa. Nah, kali ini kita mau nge-review rumah yang keren juga nih. Tapi kamu ngapain? Tapi gantian. Enggak, teman-teman pilih aku aja kan yang jadi hostnya, ya kan? Tapi kali ini kita gantian, jadi hostnya akan gue pandu teman-teman untuk melihat rumah yang inspiratif satu ini. Kamu minggir dulu sana. Dadah, jangan kangen ya. Perkenalkan, nama saya Wendy, saya tukang ikan. Saya Dewi, saya pegawai swasta. Dan ini anak pertama kami, Arkana. Dan selamat datang di Deuce House. Oke, sekarang kita udah sama ownernya nih. Perkenalkan Mas Wendy. Betul. Kenapa sih Mas, dari semua desain rumah, Mas Wendy lebih memilih desain seperti ini? Kan ada atap pelananya gede di atas gitu kan? Ya, jadi sebenarnya sih nggak tahu konsepnya apa ya. Cuman kita cuman pengen menciptakan ataupun mengkreasikan sesuatu yang kita suka gitu. Jadi kita kan cari referensi. Biasanya orang cari referensi di Pinterest atau di Instagram gitu ya. Kebetulan kita ketemu salah satu rumah yang kita suka banget. Saya dan istri suka banget, dan kebetulan itu salah satu karyanya arsitek yang di Jakarta ini. Nah, akhirnya berbekal gambar dari si arsitek tersebut, saya coba gambar sendiri nih. Gambar sendiri dulu? Sketsanya, terus 3D-nya, gambar sendiri, terus kasih ke arsitek tersebut. Mas tolong rapihin lagi untuk bikin rumah, pokoknya konsepnya kayak gini. Dan jadilah seperti ini. Betul. Ini istilahnya apa nih Mas, kalau Mas Wendy nyebutnya nih? Nggak tahu stylenya apa, cuman setelah jadi, terus setelah kita isi pelan-pelan, kayaknya mungkin akan lebih cocok stylenya ke kalau fasadnya Skandinavian mungkin. Gitu. Kalau di dalamnya mungkin agak sedikit beda lagi, tapi tetap juga di dalamnya tuh nggak punya konsep apapun sebenarnya. Apa yang kita suka aja kita masukin. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Pokoknya menyesuaikan dari pribadinya Mas Wendy dan istri gitu. Betul. Dan ini kalau gue perhatiin juga nih Mas, ini kenapa ada semuanya roster nih ya Mas, ya, bagian depannya atasnya ini ya? Nah, terlihatnya seperti roster, tapi padahal ini second skin ini dibikinnya dari Hebel, dari bata ringan lah ya. Kalau Hebel kan mereknya. Ini dari bata ringan yang disusun satu-satu gitu, menyerupai roster gitu. Jadi dari arsiteknya memang nggak suka sesuatu yang common gitu, yang pasaran. Mas, daripada pakai roster, untuk second skinnya kita bikin custom aja pakai Hebel ya, silahkan aja. Dan ini kalau gue sekilas merhatiin juga, emang sengaja kedua sisinya nggak dipentokin habis ya Mas? Betul. Dari dulu Kenapa tuh pengen cita-citanya pengen punya rumah yang punya tanah halaman samping. Cuman karena ini lebarnya cuman segini, ya akhirnya diakalin kayak ini gini. lebar sih Mas. Ya, untuk rumah yang living roomnya pengen gede, tapi pengen punya halaman samping kan butuh lebih lebar. Kan? Tapi karena tanahnya cuma segini, akhirnya ya cuman aisle sempit di samping sama teras di depan, tapi lumayan membuat kita bisa bikin pintu geser kaca 3 sisi gitu. Oh, 3 sisi ini? Jadi 3 sisi. Nanti kita lihat. Menarik. Kalau boleh tahu Mas, luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa? Nah, kalau untuk luas tanah, ini tadi kita ngomong lebar nih, lebarnya 8. Ke belakangnya itu agak trapesium, jadi sisi yang sini 18, sisi yang sini 19. Totalnya jadi 147 meter tanahnya. Nah, kalau untuk bangunan, kalau hitungan arsitek itu 284. Gede sih ya rumahnya Mas. Mari kita Sedang explore lah. Mas. Tapi sebelum kita lanjut nih Mas, gue boleh nanya nggak Mas, di sini tuh area apa sih Mas? Ini sebenarnya kayak taman tapi kok beda gitu? Iya, jadi terinspirasi dari Zen Garden di Jepang. Zen Garden itu kan rumput, batu, pasir gitu ya. Ya akhirnya saya buat kayak gini gitu. Oh, ini makanya sininya pasir gitu ya? Iya, di sini pasir karena konsep Zen Garden. Plus juga di sini ada manhole untuk kabel internet di bawah sini. Oh, ini? Kalau mau dibongkar, tinggal pasirnya aja yang digeser. Oh, praktis ini. Tinggal taruh-taruh batu, taruh rumput Swiss. Dan di situ ada planter box, masih bisa untuk nanam pohon beringin variegata. Oke, boleh kita lanjut Mas, masuk ke dalam? Monggo, ayo silakan. Ini berasa lega banget, carportnya juga muat 2 mobil ya Mas? Iya, kalau kemarin sempat ada teman datang masih bisa 2 mobil, motor juga masih bisa taruh di situ. Nah, mau nanya dulu nih. Wah, jadi kembali ke channel Wicak Mifta yang lama ya, bahas motor ya. Oh, Wicaksono dulu ya? Iya, dulu Wicakson motovlog.
Ini berarti emang hobi Mas Wendy juga? Iya, hobi motor, supermoto kayak gini udah dari 2011 atau 2012 ya. Sekarang ini lagi jarang dipakai ya? Jarang banget, lebih sering pakai mobil sama sepeda. Tapi sepeda juga udah lama nggak dipakai nih, bocor ban depannya. Ya udah Mas, gua bawa balik aja ya Mas. Kita pakai. Ini daerah area apa nih Mas? Teras itu tadi ya? Ya ini bisa kita bilang teras. Dan karena memang rumah zaman sekarang kan banyak yang nggak ada ruang tamu ya. Jadi ini kita manfaatkan sebagai orang yang ngambil iuran atau PRT atau apapun lah. Jadi kita bisa jamu di sinilah sementara gitu. Kecuali kalau orang yang kita udah benar-benar dekat, kita bisa masuk ke dalam langsung. Jadi ini dibikin bench, dan ini plannya sih rencananya pengen pasang vertical garden nantinya. Wih, ya nih Mas, kalau udah jadi keren banget tuh. Iya, dinding sini, dinding sana, dinding belakang, rencananya pengen full. Nah, makanya ini dibikin lubang-lubang ini, Mas. Ini baru mau ditanya ini. Ini apa sih Mas, lubang apa untuk apa? Karena rencananya mau taruh vertical garden di sini, dan ini kan juga pergolaannya kebuka ya. Nah, ini rencananya nanti akan ada tanaman rambat. Nanti bakal nutupin kaca. Kenapa ini kebuka juga? Supaya air hujan bisa masuk. Terus kalau air hujannya jatuh ataupun vertical garden biasanya pakai sprayer atau pakai misting, airnya nggak langsung becek ke sini, yang jatuh ke sini ke bawah. Terus ke bawahnya batu split. Oh, langsung ke bawah gitu ya? Iya, langsung buang ke bawah. Ini pakainya tempered glass ya Mas? Iya, tempered glass 8 mili kalau nggak salah. 8 mili dan tetap dikasih lightingnya gitu ya Mas ya, track lighting gitu ya? Iya, track light ini ya tujuannya sebenarnya untuk nyorot si vertical gardennya nanti. Oke. Mas boleh masuk nggak Mas? Enggak, ayo, silakan. Wah, ini pintunya juga gede banget ya Mas. Wah Mas, ini first impression gue masuk ke sini lega banget ya Mas ya. Ini living areanya. Berasa lega ya, walaupun Mas Wicak termasuk gede orangnya, lega di sini ya. Jadi ini emang gimana nih Mas, konsep ceritanya living areanya emang dibikin open gitu ya sampai belakang? Iya, jadi yang gua gambar sendiri, yang gua ceritain tadi, kasih ke arsiteknya itu intinya kita pengen ada yang open space, jadi kebuka dari ruang tamu sampai ke dapur ke belakang, dan pengen ceiling yang tinggi, kalau bisa double ceiling gitu. Oh iya. Jadi arsiteknya bikin ini open space ke belakang, ini ceilingnya nggak tinggi-tinggi amat sih sebenarnya, cuma sekitar 4,3 meter, tapi dibikin void yang tinggi di sini sama arsiteknya. Jadinya berasa lega. Wow, ini beneran lega banget sih Mas. Iya, dan karena modelnya rumah split, jadi tangganya kelihatan pendek-pendek. Berapa meter masih sampai atas sana? Kalau yang ini sampai ujung situ sekitar berapa ya? 4,5 tambah 6, hampir 11 lah. Wow, dan ada skylightnya ya Mas? Iya, ada skylightnya. Dan ini kalau boleh lihat, itu berarti memang dibikin 3 sisi tadi ya jendelanya? Iya, jadi 3 sisi sini, situ, dan sini itu pintu geser kaca semua. Kusen aluminium. Jadi kalau memang pengen bener-bener banyak orang, kita tinggal buka semua. Jadi nggak terlalu pengap, udara juga bisa masuk gitu. Wow. Kita bikin luas ini kalau nggak salah 5 kali 6 meter. Dan memang nggak kita pakai meja, belum kita pasang padahal ada, supaya karena anak lagi seneng-senengnya lari-larian kan, biar lebih lega. Wih, puas banget sih ini. Iya, dan juga karena kita manfaatin ruang di bawah tangga untuk TV, mau nggak mau kan mejanya rendah ya, supaya TV-nya bisa agak gede. Nah, karena ininya rendah, sofanya juga kita pilih yang rendah. Oh, boleh sambil duduk nggak Mas? Silakan. Jadi sofa ini, kalau biasanya kan sofa tingginya 45 ya, jadi kita cari yang paling rendah, dapatnya 35. Ini custom nggak Mas? Enggak. Oh nggak? Nggak custom, tapi PO. Oh gitu, oke. Nah, kenapa pilihnya 35 atau lebih rendah? Supaya bisa eye level sama TV. Ini kalau Mas Wicak senderan, coba deh senderan. Boleh nih Mas sender. Kepalanya ya selonjoran aja, selonjoran. Oh iya Nah, coy. jadi pas kan? Wih, enak banget Mas. Jadi pas gini. Sebelum lanjut videonya, aku numpang lewat bentar ya teman-teman. Ngomong lagi bahas living room, ada produk yang cocok banget nih ditaruh di living room kalian, yaitu Daikin Air Purifier. Untuk tipe yang ini udah dilengkapi dengan teknologi HEPA filter dan streamer untuk menguraikan bakteri dan virus serta partikel jahat lainnya. Jadi udara di rumah kalian tetap bersih dan sehat. Terus ini tuh beratnya cuma 6,8 kilo aja loh teman-teman. Jadi mudah banget dipindah-pindah. Bisa ditaruh di living room, di area kerja, ataupun di kamar tidur juga bisa loh. Oke, sekarang aku jelasin yuk gimana sih cara ngoperasiinnya.
Nah, di sini ada tombol on off, kita nyalain ya. Nah, di sini ada modenya, ada auto, econo, dan polen, bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk mode kipasnya, di sini ada yang paling kecil dan yang paling besar. Yang paling kecil ini dia tuh pas kita nyalain, modenya senyap gitu, jadi nggak ada suaranya. Cocok banget buat malam-malam misalnya pas kalian lagi tidur. Nah, untuk yang mode turbo ini cocok banget buat misalnya kalian lagi bebersih rumah nih, lagi beberes kan banyak debunya tuh. Jadi kita nyalain yang mode turbonya ini. Nah, terus di sini juga ada lampu indikator untuk debu dan bau nih teman-teman. Jadi dia bisa mendeteksi nih teman-teman. Kalau misalnya hijau kayak gini, berarti ruangannya lagi bersih nih, lagi nggak berdebu gitu. Kalau misalnya orange itu di tengah-tengah, dan kalau merah berarti ruangannya lagi berdebu banget. Begitu juga dengan yang baunya ini, sama indikatornya dari hijau, orange, dan merah. Di sebelahnya ada tulisan PM2,5 indikator. Ini untuk mendeteksi partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Nah, kalau teman-teman lihat di sini lagi banyak nih yang nyala nih warna-warni. Ntar kalau udaranya udah dibersihin pakai air purifier ini, dia akan kembali ke hijau doang yang nyala. Itu berarti udaranya udah bersih. Konsumsi listriknya itu paling minimum 7 watt dan paling maksimum 23 watt, tergantung sama mode yang kita pakai, dari quiet sampai turbo. Hemat kan teman-teman? Yuk jaga kualitas udara di rumah tetap bersih dan sehat dengan Daikin Air Purifier. Ini ya kitchen sama dining. Kitchen sama dining kita satuin. Ruangannya ini luasnya 24 meter persegi, 4 kali 6. Dan ini sebenarnya di balik sini tadi Mas Wicak kalau ngelihat ada aisle juga, ada gang. Mau ke sana lagi nggak? Boleh. Nih. Ngintip-ngintip, yuk kita ngintip yuk. Nah, ya jadi ini buat aisle ke belakang ini. Jadi ini bisa jalan ke taman belakang, cuma karena taman belakangnya juga belum jadi. Jadi dan ini nanti di bawahnya ditutup pakai parket kayu, cuman karena belum jadi ya. Sementara gini dulu. Ya perlahan-lahan lah ya. Iya, dan ini ya buat nyimpen sapu-sapu dan lain-lain. Oh, ditaruhnya di sini. Iya. Dan ini sepatu. Oh, atasnya rak sepatu. Sama nyembunyiin meteran listrik. Oh iya, di mana tuh? Di balik sini nih. Oh. Jadi tutup sama di balik situ. Iya, kabinet-kabinet ini. Gitu. Mas, pertanyaannya ngambil yang paling atasnya gimana? Ada tangga. Masa tinggal panggil Mas Wicak sih. Satu yang gua mencuri perhatian ini emang lampunya dibikin gradasi warnanya gitu ya Mas? Jualnya satuan, kita bisa pilih warna. Cuman karena ton warna rumah ini memang adalah abu gelap atau hitam dan abu-abu dan putih, jadi saya juga milihnya yang sama gitu. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau di dapur nih lebih sering Mas Wendy atau istri nih kira-kira? Lebih sering ART, lebih tepatnya. Oh iya, salah semua ternyata tebakannya. Nah, tapi kalau saya sih biasanya kalau bapak-bapak kan kalau lapar tengah malam bikin Indomie gitu-gitu ya. Terus atau paling ngambil kopi gitu-gitu aja sih kalau cowok gitu. Tapi lebih seringnya ART. Ternyata kita sama Mas kita tos dulu Mas. Siap. Kita boleh lanjut lagi Mas. Kalau di belakang sini Mas ada apa nih Mas? Nah, ini harusnya sih jadi taman belakang nantinya. Ini ntar ditutup pakai kayu, pakai decking kayu gitu. Ntar untuk filternya dan segala macem. Ini nanti akuariumnya, aquascape dan vertical garden juga di belakang. Oh, jadi kalau nggak salah kemarin sempat lihat postingannya Mas Wendy itu nyebutnya apa? Bukan. Oh, paludarium. Paludarium. Ya, paludarium itu istilah kerennya. Tapi kalau istilah untuk gampang dipahaminya, bawahnya aquascape, atasnya vertical garden. Nah, kombinasi kedua itu disebut paludarium. Oke. Emang beda sih. Ini kalau juragannya aquascape-nya pasti. Dapur tuh intinya sih kalau gua Mas Wicak ya nggak pengen banyak barang yang ada di atas top table-nya. Oh gitu, oke. Walaupun sebenarnya kenyataannya sehari-harinya susah ya. Ya kan? Bener. Nah, tapi memang didesain sedemikian rupa, gua gambar dari awal, ya, emang semuanya disimpan. Nah, kalau ngelihat dari island, mungkin bertanya-tanya kan, rice cookernya mana, segala macam. Oh iya ya, iya juga ya, bener juga ya. Ya, semuanya di sini. Oh. Microwave di sini, terus di sini ada sterilizer. Oh. Terus di sini kalau ada jalusinya gini, nah ini ada rice cooker. Oh. Oh, ini juga colokannya ada ditaruh di belakang situ ya, Mas? Colokannya udah di situ. Oh. Terus kayak tempat tisu kayak gini, tinggal tarik.
Pokoknya semuanya harus kesimpan di sini. Oke, jadi rapi banget ya. Iya, tempat galon gitu kan, sama cobek. Sama cobek. Oh, galon sama cobek. Mereka tidak sejoli. Kita paksakan untuk berjodoh. Aduh, iya nggak dipaksa. Ya, gue semuanya simpan-simpan di sini lah. Bumbu-bumbu, Oke. cemilan. Wah, ini favorit. Ini nih. Favorit tengah malam ini. Untuk cemilan bapak-bapak malam-malam ini. Yang ini mas silakan. Ya gitu, jadi tempat sampah semuanya pokoknya udah harus kesimpan nih, sabun-sabun. Oh, ditaruh semuanya lengkap situ. Ya, tempat sampah, jadi nggak pengen ada barang yang di luar yang kabinet-kabinet. terlihat. Oke. Walaupun pada kenyataannya tetap aja piring lah. Tapi ini rapi nih, Mas. Ya, dirapiin sebelum datang. Dia mau jujur-jujur aja. Mas. Nah, terus Mas, di sini kan juga ada meja makannya. Ya, ini area diningnya. Area diningnya. Lebih sering dipakai yang mana sih, Mas? Kalau mau makan bareng ya lebih sering di sini. Oh. Apalagi kalau anak kan makan harus duduk, jadi harus di sini. Kadang makan bareng anak juga. Oh. Ya kalau di sini biasanya lebih sering dipakai itu buat ngopi atau nge-indomie tengah malam, atau tiap harinya paling rutin dipakai buat WFH. Oh gitu. Oh, lebih sering WFH di sini berarti. Ya makanya kita sediain colokan-colokan nih di bawah nih. Oh. Nih. Wow, ada lampunya gitu. Iya. Oh. Sediain colokan yang banyak di bawah. Jadi spot saya di kiri, spot istri di kanan. Oke. Tapi kalau nggak boleh tukeran. udah kayak gitu. Dan kalau misalkan dua-duanya lagi ngomong banyak, ya satunya pindah ke sini sementara. Ada ruangan rahasianya lagi kan? Mau lihat? Boleh. Ini berantakan banget. Boleh. Nah, ini kita mah dibolehin. Harusnya nantinya jadi ruang hobi, jadi ruang lelaki lah. Wih, ini Ruang akuarium, tapi karena sementara gudangnya di atas, jadi ini barang-barang yang belum di unpack masih taruh di sini, kadang buat WFH, pokoknya segala macem, buat sholat juga kadang di sini, nyimpan mainan anak. Tapi nanti rencana ini buat akuarium, makanya udah ada keran-keran segala kan di situ. Oh iya. Keran, terus ini juga jendelanya juga bisa dibuka ke arah teman belakang. oh. Jadi emang udah dikonsepin ruang hobi itu tadi. Betul. Ini sempat kayaknya di Instagramnya Dausos juga sempat dibahas Ya, juga ya, sempat Mas, diposting, betul. Dinding bata Bata ini. tempel. Di susun bata kan macam-macam, tapi kalau aku sih nggak terlalu suka dengan pola yang benar-benar H atau I gitu yang di tengah. Jadinya agak aku geser sedikit ke samping gitu. Jadi biar kelihatan lebih dinamis lah, nggak begitu kaku. Dan ini kalau ngelihat ke atas juga plafonnya dikasih ada ambience light-nya semua ya, Mas? Iya, pakai LED. Nah, ini toilet ya, Mas ya? Toilet. Boleh kita buka kah? Boleh, ini spot favorit saya buat nongkrong. Ya. Waduh, nongkrong coba. Sempit tapi semoga tidak terasa sempit. Oh gitu ya? Oh. Ya, mau masuk berdua saya kunci dari luar. Jadi ini ada showerannya. Ya, awalnya sih pengen powder room aja, cuman pikir space-nya masih muat untuk taruh shower, kenapa nggak dipakai? Sini berarti harus nutup dulu Iya, kan? masuk dulu berdua atau bertiga. Nah, Oh, ini nyambung sampai itu ya? Yang samping area samping tadi ya? iya ke aisle samping tadi, dan jendelanya masih bisa dibuka. Dan di bagian atas itu kenapa dibikin kaca clear? Nah, itu Karena kan nanti mau taruh vertical garden juga di sana. Jadi kalau di sini sambil mandi masih sambil bisa Ya udah, lihat Mas, aku taman. mau keluar ya. Oke. Itu Itu kan tinggi banget loh. 255 tingginya. Semua di semua ruangan, Mas? Semua ruangan termasuk yang 255. pintu geser tingginya 255 semua. Oke, kemana lagi nih kita, Mas? Paling ini juga rencananya pengen ada akuarium di sini, makanya udah disiapin. Oh, iya, Floor drain, iya. colokan, keran. Di sebelah sana juga. Akuariumnya ada berapa rencananya di rumah, Mas? Yang di ruangan itu nggak tahu berapa. Cuman kalau yang di sini pengen 2 kiri kanan gitu. Nanti Oh, mungkin sana aku, juga? aku bisa kasih gambar ininya apa konsepnya. Konsepnya, Jadi ya. kayak semacam pagar lah, membatasi antara living room sama dining area. Oh, oke. Ini berarti kerannya kalau dibuka keluar air langsung, Mas? Iya, makanya diikat nih, soalnya anak suka begini-begini. Mas, ini kenapa ada satu pohon di tengah-tengah di pojokan ruangan ini, Mas? Kira-kira gimana tuh ceritanya? Sebenarnya konsep awalnya pengen rumah yang banyak ijo-ijonya, makanya tadi
aku ceritakan di keliling ini akan ada vertical garden. Dan begitu juga di dalam rumah, pengen banyak yang hijau-hijaunya dan pengen ada pohon yang lumayan agak gede gitu. Dapatnya pohon ini namanya pohon Wali Songo kalau nggak salah. Wali Songo. Wali Songo, Sephora apa ya namanya? Boricola, lupa deh namanya pokoknya. Wali Songo ada pohonnya ternyata. Betul, karena ini katanya nih daunnya ada 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya bener. Iya, kalau yang ini 8,5 dirobek harga satunya. Gimana nih mas cerita ininya mas, railingnya kenapa pakai galvanis silinder ini? Jadi awalnya sih arsitek itu bikin railing ini kayak railing yang perforated yang sebelah sana. Oh ya sana, kayak sana. Cuman aku pikir kayak terlihat ada batasnya gitu kalau pakai yang kayak gitu. Kalau dari bawah kita kelihatan nggak kayak ada membatasi gitu, Mas Wicak. Jadi akhirnya punya ide, kenapa nggak kita bikin yang model kayak teralis-teralis penjara begini kan? Nah ini istilahnya kita lagi berada di lantai 2 atau gimana? Nah yang di bawah tadi nyebutnya lantai 1. Jadi kalau Mas Wicak lihat tadi dari luar itu kayak ada 2 masa bangunan ya? Ah benar-benar. Satu depan, satu belakang. Nah living room tadi kita berada di masa bangunan yang depan. Sekarang sama kitchen tadi kita masa bangunan yang belakang. Oh. Jadi masa bangunan yang depan 2 lantai, masa bangunan yang belakang 3 lantai. Oh oke. Ya jadi sama arsitek disebutnya bawahnya itu lantai 1, ini mezanin 1, yang ini lantai 2, atasnya mezanin 2. Oke. Nyebutnya kayak gitu. Berarti ada 5 level lah ya? Kalau ngomong level 5, tapi kalau ngomong lantai depan 2, belakang 3. Oke, menarik nih. Nah kalau di sini ini ada ruang apa aja? Mas? Nah ini karena pengen punya anak 11 kata istri. wah siapa jadi tim pemain bola? Pengen punya anak 4 katanya. Pengen punya banyak, jadi harus sediakan kamar agak banyak. Cuman kamarnya belum diapa-apain, masih seadanya aja, kasur doang. Emang dikumpulin jadi satu gitu Iya, ya di jadi lantai ya. ini ya, di lantai 2-nya. Nah, kayak ini mungkin lebih sering jadi kamar tamu karena masih punya balkon nih di depannya. Oh. Kecil aja. Ya makasih loh mas udah disiapin. Ntar kita nginep sini. Jadi kalau ada tamu yang ngerokok bisa ke sini gitu. Oh gitu ya. Ini ngadep ke gang yang tadi. Oh. Wah asik juga mas. Nah kan tadi kan pengen rencana anaknya 4 gitu ya. Ini kamarnya baru 3 mas. Satunya lagi dibikin bunk bed aja. Oh oke. boleh juga sih. Atau tidur sama ART. Ini kamar mandi anak. Oh sorry, abis mandi belum diberesin. Oh, wih asik banget. Kamar mandi anak di sini. Cakep banget. Emang ton warnanya ngambil putih, hitam, abu-abu ya mas? Iya. Pengulangan. Awas basah. Dan ada kekayuannya di situ. Iya dari conwood. Pakai conwood itu ya mas ya? Iya. Nah, kalau dibuka semeriwing kan enak. Tuh, situ tuh. Itu apa bata ringan yang tadi juga ya mas? Iya, si bata ringan yang tadi masih nyampe ke sini dan itu jadi kebuka. Ada cahayanya, cahaya ilahi. Cahaya ilahi sama penghawaannya jadi dari atas ada, dari bawah ada. Rumahnya keren mas. Ya udah mau di situ dulu mas. Iya. Emang skylightnya ini bikin rumah Mas Wendy jadi lebih terang banget ya? Jadi terang banget. Bahkan kadang-kadang kalau pas hari lagi panas-panas dan tanpa angin jadi terlalu terang bahkan. Apalagi kamar nih. Kamar kan ada skylight juga. Jadinya nggak bisa bangun siang. Jam 6, jam setengah 7 itu udah terang. Udah terang ya? Iya. Nah ini kita naik ke lantai 2 dan lantai 2 ini hanya untuk kamar utama. Oke, permisi. Kita nggak apa-apa nih mas masuk mas? Nggak apa-apa, kayaknya ada arka di dalam. Oh. Halo. Ayo silakan. Permisi Mas Wendy. Halo. Halo mbak. Ini gimana Asep? Ini kamarnya? Go. Ini emang ceritanya kamar utamanya Mas Wendy ini ditaruh di lantai 2 dan cuma satu kamar tok ini ya? Iya, jadi lantai 2 tuh hanya kamar saja dan kalau lihat tadi second skin dari depan, di baliknya ya ini kamar utama. Oh, langsung ini itu tadi ya? Iya. Oke. Ini yang skylight Mas Wendy tadi sampai ini ya? Iya, cahaya ilahi tiap pagi. Yang nggak bisa bikin bangun siang. Iya, nggak bisa banget. Wah, asik banget. Dan itu untuk area balkonnya sering
keluar ke sana juga Mas? Sesekali sih. Oh, sesekali. Ternyata balkon di kamar utama itu tidak sesering itu gunain. Oh gitu. Ini kita mau ke mana nih Mas? Ke balkonnya lah ya? Ke balkon. Jadi kalau kita lihat dari depan tadi yang second skin, hebel-hebel itu di baliknya ya ini. Ini ada balkon mini lah. Tuh anginnya langsung semriwing kan. Terus ini apa nih Mas istilahnya Mas? Ya ini buritan Titanic tadi. Nih. Jadi bisa nyapa-nyapa tetangga. Jadi berasa artis gitu Mas ya lu gitu. Pernah nggak nyapa-nyapa tetangga dari sini? Sering sih. Yang mana yang tetangga yang mana? Ya kalau misalkan ada yang di balkon juga atau di situ, pagi Mas. Gitu ya. Oke lah. Dan ini nih mungkin paling Mas Wicak. Jadi si balik ke bataringan ini, kalau dilihat ini ada kayak cowakan. Nah ini ditanam si besi behel 10 mili di dalamnya biar untuk muatin. Ini. Walaupun sebenarnya ini udah ada kolom praktis ya, sini, kiri kanan. Kata arsiteknya sebenarnya nggak dipasangin besi juga Udah kuat. masih kuat. Cuman aku pikir kalau kita lagi berantem dorong-dorongan gitu kan ya. Dengerin. Nah ini kita kalau ke kanan, Oke. ini adalah walk-in closet. Wow, oh terpisah ya? Iya. dibikinnya. Wah, asik banget. Ini pesannya ibu negara harus ada walk-in closet. Jadinya ya mau nggak mau ngambil space 1,6 meter di kamar utama. Nah ini kalau bisa ngelihat nih skylight, sambungan skylight yang tadi nih. Oh, Nyambung terus. Oh dari sini Makanya ya. di sini nggak ditutup, cuman dikasih buat tempat rias. nyambung ke atas. Mas walk-in closetnya lebih banyak bajunya Mas Wendy atau Mbak Dewi? Tentunya Mbak Dewi. Itu bukan pertanyaan. Di sini juga ada tuh kalau mau lihat dari sendiri. Wow. Ini kalau ngelihat secara keseluruhan outfit kita gitu ya. Body di sini cerminnya. Pede dong. Halah. Ini namanya wastafel. Ya bener juga sih, bener sih Mas Tafel. Enggak, paling kalau yang mau dinotis di sini adalah karena sanitarinya memang pilihannya pengen banyak yang hitam ya, hampir semuanya. Iya. Cuman memang kalau pilihannya hitam harus ekstra banget ngebersihinnya, tidak boleh ada air yang tergenang 1 jam 2 jam gitu, karena kan di Jakarta tuh kadar kapur airnya tuh tinggi. Jadi tuh cepet banget berkeraknya, jadi harus begitu basah lap, begitu basah lap. Mau ikut? Mau ikut apa sini gendong? Ayo. Wah, ini ada Arka juga nih ikut. Kita house tour rumah sama Mas Wendy dan Arka. Nih, ini adalah kamar mandi utamanya. Wow. Wah, oh ini juga dibikin terang ya Mas ya? Kamar mandi Iya, utama. dan di kamar mandinya masih dapat skylight. Wow. Cuma kalau malam suka ini nggak Mas, horor gitu kan kelihatan. Apa udah temenan sama Kunti? Awalnya ini nggak ada. Oh awalnya nggak ada dasarnya. Adanya wastafel ini di dalam. Cuman pesan ibu negara pokoknya harus ada bathtub. Wow. Dan harus ada skylight. Oh gitu. Oke. Jadinya akhirnya dengan space yang seadanya segini harus masuk apa namanya bathtub gitu kan. Akhirnya ngalah wastafelnya di luar. Oh. Pokoknya di luar. Terus ternyata ada hampir 3 bulan kita tempatin, ini sekalipun belum pernah dipakai. Yang pernah pakai malah ponakan-ponakan mau berenang katanya. Oh gitu. Iya. Malah seringnya di shower. Iya. Karena di shower. Karena masih punya baby kan, kalau berlama-lama di kamar mandi agak susah juga. Oh, oke. Kalau kita berendam kan lama ya. Oh iya. Cita-citanya kan ya berendam gitu kan, melihat bulan, bintang di atas kan. Cuman ya tidak pernah kejadian. Ini kita menuju ke mana nih, Ini Mas? ke mezanin 2, tapi kalau kita lihat dari masa bangunan yang belakang nih jatuhnya lantai 3 ke roof garden dan service area. Ini kayaknya spot instagramable juga nih ya Mas? Betul, cuman karena masih kosongan jadi masih agak jarang ngeposting. Jadi ini disebutannya apa Mas? Lantai 3 ya? Lantai 3, tapi kalau dari gambar arsitek ini mezanin 2. Oh mezanin 2. Dan di sini untuk rencananya untuk bikin garden gitu ya, di balik garden gitu ya? Tapi yang awalnya yang samping Mbak Miftah itu tadinya arsitek bikin balkon lagi. Oh ini? Cuman aku pikir ngapain orang balkon di sini nongkrong nggak akan mungkin, jadi mending dijadiin gudang. Jadi ini pintu ya jadi gudang kecil lah, ini masih banyak bahan-bahan bangunan yang sisa-sisa. Oh. Tuh, tadinya ini balkon. Makanya tadi barang-barang banyak dibawa, mau bawa ke atasnya males. Bener juga sih. Nah area ini untuk ya istilahnya namanya roof garden lah. Pengen berkebun rencananya. Wow. Bikin apa edible garden gitu, bikin
sayur-sayuran, buah-buahan. Dan ini emang sengaja dibikin, ini kan ada kayak, oh ini buat, oh udah dicontohin sih. Enggak sih, ini sementara aja sebenarnya. Oh gitu. Mau taruh di balkon, dan ini juga di atas pengennya tanaman rambat. Ya, kalau tanaman rambat yang buah mungkin anggur, atau mungkin kalau yang berbunga bougainville atau apapun masih belum diputuskan. Asik sih, ini emang cocok banget buat spot-spot nongkrong juga sih ya Mas ya. Yoi, buat barbekyuan segala macem bisa di sini. Buat rokok-rokok, bapak-bapaknya Rokok-rokokan. gitu ya. Wow. Dan dikasih lampu-lampu Ala-ala kafe. Wah, Mas boleh buka kafe nggak Mas? Mas Richard yang sediain mesin kopi ya. Siap. Ini tuh, oh ini servis Ya, area. servis. Tarik Mas, itu pintu kamuflase. Dorong. Kilas sorry. nggak kelihatan ya. Dorong. Wah. Oh. Ya, Area servisnya jemur. masih seadanya. Jadi di sini ruang servis, ada kamar ART. Oh kamar RT-nya di sini ya. Iya, sama kamar mandi ART. Ini karena ART-nya lagi pulang, nggak apa-apa kita buka aja kali kalau pengen lihat. Ya nggak begitu gede tapi lumayan lah ya. Ada AC-nya juga nih, mantap. Kalau nggak ada AC-nya, waduh, kurang Panas manusiawi. banget. Iya bener ya. Dan ini. Kamar mandinya agak manjang juga. Wow. Tadinya didesainnya toilet jongkok, toilet duduk. Cuman aku tanya sama RT, nggak bisa Pak, makainya apanya? Oke. Ganti yang Menyesuaikan. Menyesuaikan. Dan ini tangga ke Ini tangga menuju ke ruang toren sama ke solar water heater. di atas semua Di situ atas ya? semua. Wah keren banget nih, muterin rumahnya Mas Wendy nih. Cuman nggak keren pas ngebersihinnya Mas. Ini pintu kalau dihitung bebannya ada 150 kilo. Wow. Makanya harus dikasih roda bawahnya. Oh. Pakai roda. Oh karena ini semua pakai ini ya? Pakai hebel. Pakai hebel Ada ya? besi-besi dalamnya. Oh iya. Nah ini tampak fasad masa kedua bangunan yang di belakang. Tampaknya seperti ini. Ini buat perosotan ya? Bisa buat perosotan. Boleh juga nih. Ini buritan Titanic kalau kata Mas Titanic. Wendy yang Ya, sama jadi kayak bisa Mas Richard sama Mbak Miftah bisa peluk-pelukan di sini. Coba kalian berdua. enggak. Alhamdulillah kita udah muterin rumahnya Mas Wendy dan Mbak Dewi nih. Mas, cuma seperti biasa kita punya beberapa pertanyaan nih. Oke, berapa? Ntar kita hitungin ya Mas. Rumahnya ini tuh dibangun dari awal gitu ya Mas? Maksudnya dari tanah gitu ya? Betul, dari tanah kosong, dari tanah putih. Oke, dan itu memakan waktu berapa lama kah? Startnya itu kita dari Februari 2021. Februari 2021 baru kita selesai itu sebenarnya November, cuman baru kita tempatin di Desember. Tapi kalau kita hitung masa efektif pembangunannya dikurangin liburnya ya, itu kisaran 9 bulan. Oh 9 bulan? Itu termasuk sama waktu untuk desain arsiteknya atau cuma bangun tok itu? Mulai dari ngebangun aja. Oh mulai dari bangun aja. Gambar bolak-balik tektokan dengan arsitek kisaran sebulan setengah lah. Kalau boleh tahu nih Mas, itu memakan biaya berapa banyak tuh Mas? Untuk ngebangun ini. Untuk membangun rumah sekeren ini. Kalau bangunannya sebenarnya relatif ya, dan juga waktu tahun kita tuh deal sama kontraktor 2020 akhir. Oke. Itu harga besi masih normal ya, nggak kayak 2000 tahun lalu sama sekarang kan harga besi naik banget. Terus juga ini rumah kan ceilingnya tinggi-tinggi, terus skylightnya banyak, terus dindingnya kan double-double ya Mas, karena di sini kan ada aisle, sini ada aisle. Oh iya iya. Dindingnya double kan, banyak pintu kaca. Jadinya per meternya kalau kita rata-ratain itu kisaran 4,9 sampai 5 juta kurang lah per meter persegi. Dan itu dengan luas bangunan tadi berapa tuh Mas? Tadi hitungan arsiteknya itu dari 284. 284. Jadi total biayanya ya teman-teman Dikalikan saja. hitung sendiri. Tanahnya kira-kira dulu pas beli boleh dibahas nggak nih Mas? Kita beli 2018 itu untuk area sini sekitar 8-an lah per meter. 8-an per meter ya. Ini area masuknya Jaksel lah ya Mas ya. Jakarta Selatan. Betul. Oke. Tapi kita nggak sebut lokasi tepatnya di mana. Ntar datengin rumah Mas Wendy repot lagi kan. Susah jadi minum kuehnya Mas. Nah tantangannya selama membangun itu Mas, apa aja tuh Mas? Sebenarnya ya namanya kita ngebangun dari awal sampai selesai, kita kan ketemu sama banyak pihak yang berbeda-beda ya. Oke. Jadi menyamakan selera kita sama
apa yang bisa dibangun apa enggak gitu. Jadi kan nggak semua keinginan kita bisa dibangun gitu. Jadi harus kompromi dengan arsitek yang pertama dari sisi gambar, dari sisi konsep. Dan kita cari arsitek juga harus yang klop lah gitu ya, enak diajak ngobrol, ya enak diajak kerjasama. Nah, tantangan yang kedua adalah pada saat konstruksi pembangunan. Karena kan kalau saya ngebangun itu tidak pakai jasa untuk orang mantau harian ya. Jadi memang saya yang setiap hari mantau. Oh gitu Mas? Iya, dulu pas waktu awal-awal masih pembangunan awal itu seminggu sekali pas weekend. Tapi pas sudah mulai masuk tahap finishing itu saya setiap hari datang untuk mantau langsung gitu. Jadi daripada kesalahannya itu sudah terlalu panjang, mending ada kesalahan sedikit langsung kita bilang, Pak ini salah, bongkar. Daripada udah kepanjangan banyak yang harus dibongkar gitu kan. Jadi tantangan utamanya sih lebih kepada mantaunya, supervisinya ya. Karena kalau menurutku sih kita ngebangun itu walaupun kita punya jasa untuk yang mantau harian, tapi kan ini rumah yang akan nempatin kita, gitu kan. Jadi tetap kita lah yang harus mantau, sebisa mungkin sesering-seringnya mantau lah setiap hari. So far udah puas ya Mas dengan rumahnya sekarang? Alhamdulillah puas. Ya harapannya ini kita tinggalin terus sampai ya kita kakek nenek, sampai kita anak-anak sudah besar atau mungkin diwariskan. Ya dengan kondisi saat ini ya semoga bisa bertahan sampai nanti anak dan cucu. Amin. Ya, karena kalau ngomong puas sebenarnya ya namanya kita ngisi rumah tuh pasti akan selalu akan ada terisi terus, gonta-ganti, yang nggak akan ada puasnya ya. Cuman ya dengan ada kondisi saat ini kita udah bisa tinggal dengan nyaman, ya sudah bisa dikatakan puas. Oke, terima kasih banyak Mas Wendy, kita udah boleh berkunjung ke Deus House. Dijelasin panjang lebar, lengkap banget, rumahnya keren pol Mas. Terima kasih. Jadi jangan lupa juga follow Instagramnya Deus House nih ya Mas ya. Iya. Gimana tuh Mas pengejaannya? Deus House, DEWS_house. Oke. Begini nih, biar kasih editor nih. Ini. Oke, siap. Oke, dan jangan lupa follow Instagram kita juga, Wicakson sama Miftah Jana yang ada di balik kamera. Terus jangan lupa subscribe channel kita. Dan Mas Wendy mungkin mau ada sosial media juga yang disampaikan di sini? Nggak perlu lah, cukup bisa saja. Oke. Kamu ngapain, Bang? Yang Oke, thank you. Semoga inspiratif, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wendy. Halo. Belum. Sabar. Oke. Mas Wicak main supermoto juga? Belum sih, belum direstui soalnya. Belum direstui. Tadinya arsitek itu gambarinnya belum nyampe.